Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Adi Prasetyo dengan NIM 2024 08011. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas analisis biaya tentang activity based costing, yaitu usaha kue Busari. Nah, di sini ada profil usaha. Nama usahanya adalah Kue Busari. Jenis usahanya adalah UMKM rumahan. Bidang usahanya adalah produksi aneka kue berdasarkan pesanan, yaitu make to order. Nah, Kue Busari merupakan usaha rumahan yang memproduksi berbagai jenis kue seperti kue ulang tahun, donat, brownies, dan bolu kukus. Usaha ini dikelola langsung oleh Busari bersama 2 orang karyawan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti oven listrik, mixer, kompor, loyang, dan peralatan dekorasi. Produksi dilakukan sesuai jumlah pesanan yang diterima setiap hari. Nah, di sini yang pertama ada metode tradisional. Nah, pada metode tradisional seluruh biaya overhead dibebankan menggunakan satu dasar pembebanan, misalnya jumlah produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada data total biaya overhead itu 3.100.000. Nah, total produksi yaitu 478 unit. Nah, tarif overhead tradisional yaitu menggunakan total overhead dibagi dengan total unit produksi, yang dimana 3.100.000 ini dibagi dengan 478. Nah, menjadi 6.485.000 per unit. 6.485 rupiah per unit. Nah, artinya setiap produk memperoleh biaya overhead sebesar 6.485 rupiah tanpa memperhatikan tingkat kerumitan atau aktivitas yang digunakan. Nah, perhitungan harga pokok produksi metode tradisional. Nah, yang pertama ada kue ulang tahun, di mana ada bahan baku seharga 170.000 dan tenaga kerja ada 50.000 dan biaya overheadnya 6.485 rupiah. Dengan HPP 226.485 rupiah. Nah, yang kedua ada donat. Di sini ada bahan baku sebesar 8.000, tenaga kerja langsungnya ada 3.500, overheadnya ada 6.485 rupiah. Nah, HPP-nya menjadi 17.985 rupiah. Yang ketiga ada brownies. Nah, biaya bahan baku yang pertama itu ada 35.000, tenaga kerja langsungnya ada 12.000, overhead tradisionalnya itu 6.485 rupiah. Dengan total HPP-nya menjadi 53.485 rupiah. Nah, di sini yang keempat ada bolu kukus, yang dimana bahan bakunya itu sebesar 27.000, tenaga kerja langsungnya ada 10.000, overheadnya 6.485 rupiah. Nah, HPP-nya menjadi 43.485 rupiah. Nah, di sini perhitungan activity based costing. Nah, di sini ada data produk selama 1 bulan. Di sini ada kue ulang tahun sebanyak 18 buah, donat 300 buah, brownies 60 loyang, bolu kukus 100 loyang. Nah, total produk menjadi 478 unit. Nah, jumlah pesanan pelanggan selama 1 bulan. Di sini ada kue ulang tahun, jumlah pesanannya ada 18, donat ada 20, brownies ada 10, bolu kukus 15, dan totalnya menjadi 63 pesanan. Nah, biaya bahan baku langsungnya yaitu kue ulang tahun sebesar 3.060.000, donat 2.400.000, brownies ada 2.100.000, dan bolu kukus ada 2.700.000 dengan total 10.260.000. Nah, rata-rata biaya bahan baku per unit kue ulang tahun yaitu 170 per buah, donat 8.000 per buah, brownies 35.000 per loyang, bolu kukus 27.000 per loyang.
Nah, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu usaha dibantu oleh kedua karyawan. Gaji karyawan pertama yaitu 2 juta, gaji karyawan yang kedua yaitu 2 juta juga, dengan total menjadi 4 juta. Nah, biaya tenaga kerja langsung per unitnya, kue ulang tahun 50.000, donat 3.500, brownies 12.000, bolu kukus 10.000. Nah, biaya overhead pabriknya yaitu ada listrik 850.000, gas LPG 650.000, air 120.000, penyusutan oven ada 250.000, penyusutan mixer 180.000, penyusutan peralatan 150.000, plastik dan box itu 400.000, transportasi pengiriman 400.000, biaya kebersihan 100.000. Total overheadnya yaitu 3.100.000. Nah, kita identifikasi aktivitasnya. Pembelian bahan baku yaitu masuknya batch level activity, penimbangan bahan, unit level activity, pencampuran adonan, unit level activity, penggoyengan, pengovenan dan penggorengan, unit level activity, dekorasi produk level activity, pemeriksaan kualitas batch level activity, pengemasan unit level activity, pengiriman batch level activity. Nah, pembentukan cost pool. Nah, cost pool yang pertama yaitu persiapan produk, meliputi pembelian bahan baku, persiapan alat produksi, total biayanya itu 500.000. Nah, cost drivernya itu jumlah pesanan, totalnya ada 63 pesanan. Nah, cost bill yang kedua yaitu meliputi listrik, gas LPG, air, penyusutan oven, penyusutan mixer. Nah, total biayanya itu ada 2.050.000. Dengan cost drivernya itu jam produksi. Nah, di sini total jam produksinya ada 180 jam. Nah, di sini ada cost bill yang ketiga yaitu pengemasan, meliputi plastik, box, peralatan pengemasan. Total biayanya itu 550.000. Cost drivernya itu jumlah produk, yang dimana total produknya adalah 478 unit. Nah, cost pool yang keempat yaitu distribusi, meliputi transportasi dan kebersihan. Total biayanya itu ada 500.000. Nah, cost drivernya adalah jumlah pengiriman, total pengirimannya adalah 63 kali. Nah, di sini perhitungan tarif cost driver. Yang cost pool pertama persiapan yaitu 500.000 dibagi 63 500 dibagi 63 menjadi 7.937 per pesanan. Nah, cost pool yang kedua yaitu produksi 2.050.000 dibagi 180 menjadi 11.389 per jam. Nah, cost pool yang ketiga yaitu pengemasan 550.000 dibagi 478 menjadi 1.151 per unitnya. Nah, cost pool yang keempat yaitu distribusi, yaitu 500.000 dibagi 63 menjadi 7.937 rupiah per pengirimannya. Nah, konsumsi aktivitas setiap produk. Di sini ada jumlah pesanan, kue ulang tahun 18, donat 20, brownies 10 dan bolu kukus 15. Nah, jam produksinya ada 40 jam untuk kue ulang tahun, 55 jam untuk donat, 35 jam untuk brownies dan 50 jam untuk bolu kukus. Nah, jumlah produk ada 18 untuk kue ulang tahun, 300 untuk donat, 60 untuk brownies dan 100 untuk bolu kukus. Pengirimannya yaitu 18 kali untuk kue ulang tahun, 20 kali untuk donat, 10 kali untuk brownies dan 15 untuk bolu kukus. Nah, perhitungannya di sini persiapan yaitu 18 dikali 7.937 rupiah menjadi 142.866.000. Nah, produksinya 40 dikali 11.389 sama dengan 455.560 rupiah. Pengemasannya di sini ada 18 dikali 1.151 menjadi 20.718. Nah, distribusinya ada 18 dikali 7.937 menjadi 142
dan dengan total overhead Rp762.010. Nah, overhead per unitnya yaitu Rp762.010 dibagi dengan 18 sama dengan Rp42.334 untuk overhead per unitnya. Nah, di sini untuk donat perhitungannya sama dengan tadi ya. Nah, overhead per unitnya itu total overheadnya dulu itu ada Rp1.289.175. Nah, di sini Rp1.289.175 ini dibagi dengan 300, yang dimana overhead per unitnya menjadi Rp4.297. Nah, di sini ada brownies, masih sama perhitungannya, persiapan, produksi, pengemasan, distribusi. Nah, total overheadnya itu ada Rp626.415. Nah, overhead per unitnya Rp626.415 dibagi dengan 60. Nah, sama dengan Rp10.440. Nah, yang keempat ada bolu kukus. Nah, sama perhitungannya, persiapan, produksi, pengemasan, distribusi, dengan total overhead itu Rp922.660. Nah, total overhead per unitnya itu Rp622.660 dibagi 100 menjadi Rp9.227. Nah, perhitungan HPP pokok produksinya. Kue ulang tahun di sini bahan bakunya ada 170.000, tenaga kerjanya 50.000, overhead pabriknya, overhead ABC di sini adalah 42.334 dan total HPP per unitnya adalah Rp260.334. Dan untuk donat Rp15.797. Untuk brownies ada Rp57.440. Dan untuk bolu kukus Rp46.227. Nah, di sini kita perbandingan HPP yang dimana kue ulang tahun dengan metode tradisional itu Rp226.485. Nah, dengan metode ABC ini ternyata HPP-nya itu menjadi Rp262.334, yang dimana selisihnya adalah Rp35.849. Nah, di sini ada donatnya itu 7 dengan metode HPP metode tradisionalnya itu Rp17.985, dan dengan metode ABC itu Rp15.797. Rp15.797. Nah, selisihnya malah di sini min ya. Min Rp2.188. Nah, di sini brownies itu Rp53.485 dengan metode tradisional, dan menggunakan metode ABC yaitu ada Rp57.440. Nah, selisihnya itu Rp3.955. Nah, di sini ada bolu kukus yang dimana HPP tradisionalnya itu Rp43.485 dan ABC-nya itu Rp46.227 dengan selisih Rp2.742. Nah, analisis perbandingan metode tradisional ya seperti ini. Oke. Nah, analisis overcosting dan undercosting. Di sini kondisinya produknya itu ada kue ulang tahun, undercosting, aktivitas dan dekorasi tinggi sehingga biaya overhead yang sebenarnya lebih besar daripada yang dibebankan metode tradisional. Nah, produksi dalam jumlah besar dengan aktivitas sederhana, tetapi metode tradisional tetap membebankan overhead sama per unit pada donat ini ya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke kesimpulannya saja. Nah, berdasarkan hasil perbandingan, metode activity based costing atau ABC memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Hal ini karena biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh masing-masing produk.
Pada UMKM Busari, metode tradisional menyebabkan kue ulang tahun, brownies, dan bolu kukus mengalami undercosting, sehingga harga pokok produksinya lebih rendah dari biaya yang sebenarnya. Sebaliknya, donat mengalami overcosting karena memperoleh alokasi overhead yang terlalu besar dibandingkan aktivitas yang digunakan. Nah, dengan menerapkan metode APC, pemilik usaha dapat menetapkan harga jual yang lebih tepat, mengetahui produk yang paling banyak mengonsumsi sumber daya, serta menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga dan pengendalian biaya. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.